Anda di luar sana sehat-sehat, happy-happy, sudah makan siang semuanya. Saya Kak Ros, kalau gitu saatnya menemani Anda di acara Rumpi No Secret Mah. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ada pasangan Anissa Trihapsari dan juga ada Sultan Jonki. Apa kabar? Assalamualaikum. Udah sembuh Pak? Udah lama. Kemarin sakit apa sih? Usus ya, radang usus kemarin. Iya betul. Oh, oke, baik, nanti kita ngobrol ya. Ini mau mantu ya insya Allah ya. Amin. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang ramai di luar sana yang menjadi perbincangan publik dan menjadi perhatian netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini yang mau kita angkat ini adalah tentang podcast wawancara dengan Reza. Ini seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang kemarin sempat ramai juga beritanya ketika dia mengajukan gugatan. Apa sih gugatannya itu isinya pengakuan sebagai anaknya Denada dan juga ada gugatan materialnya juga ya senilai 7 miliar rupiah begitu. Kemarin akhirnya dia datang ke podcastnya Densu dan ada beberapa hal yang menjadi perhatian netizen. Kita cuplik aja, salah satunya yang memberikan statement adalah pengacaranya yang juga adalah menantu dari Ibu Rati. Di Ibu Rati ini adalah iparnya almarhumah Ibu Emilia Contessa. Gimana sih gini jadi ceritanya gini? Gini ya, kalau nggak salah nih ya. Jadi Reza ini diasuh oleh Ibu Rati dan Pak Dino. Dan Pak Dino ini adiknya Ibu Emilia Contessa. Pengacaranya ini ya, ini juga sekaligus adalah menantu dari Pak Dino dan Ibu Rati. Berarti iparnya Reza juga gitu ya. Ada penjelasan kronologi tentang bayi itu kenapa bisa diasuh oleh Bu Rati dan Pak Dino. Terus kemudian ada juga masalah mobil begitu ya yang menjadi pemicu sakit hatinya Ibu Rati begitu. Terus kemudian selanjutnya adalah ungkapan hati Reza. Nah, ini ungkapan hati Reza ini yang banyak menuai perhatian netizen gitu, ikut bersedih dengan apa yang dirasakan oleh Reza. Kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Ya. Komentar netizen coba kita baca. Di antaranya adalah tidak rindu wajahnya yang dulu kan di lirik lagunya ternyata tercetak nyata di wajah Reza. Tarik rezeki tapi anak nggak mau diakui, merasa ngaca sama wajah aslinya kalau lihat wajah Reza. Makanya oplas deh, habis oplas malah kebongkar semua. Habis deh kena rujak netizen se-Indonesia. Komentar yang berikutnya kita baca. Anakmu dilempar sana, lempar sini, ditawarkan ke siapa yang mau merawatnya. Mungkin ujian untuk kemarin teguran Allah karena kamu zolim sama anakmu. Ada lagi berikutnya komentarnya kita baca. Mampir ke sini karena habis nonton podcast Bang Denny. Mbak Denada, akuilah anakmu. Anakmu tumbuh jadi anak yang penurut dan baik, Mbak. Gitu. Yang berikutnya ada lagi. Mbak Dena, tahap selanjutnya tes DNA tidak akan bisa bohong. Akuilah dan berdamai dengan anakmu. Kalau ingin karirmu tetap lancar, publik dan netizen bisa memaafkan kalau dengan kerendahan hati kamu minta maaf dan mengakui sebagai ibu. Oke, yang berikutnya ada lagi. Gua lagi nonton podcast anak lu. Bisa banget ada ibu yang buang anak jadi sopir neneknya. Gua aja anak tidur bisa kangen padahal dia lagi tidur nggak kemana-mana. Yang berikutnya ada lagi. Denada sayang, akhirnya aku mau komentar soal ini. Seorang anak itu tidak pernah minta dilahirkan dan juga tidak bisa memilih di rahim mana ia akan dilahirkan. Jika Reza memang betul anak biologismu, rangkul dia. Kami seluruh rakyat Indonesia akan menerima masa lalumu dengan penuh sukacita dan harapan-harapan baik. Karena sejatinya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak memiliki dosa. Oh ini kalimat yang bijak sekali ya. Nah biar bagaimanapun kan seorang anak itu pasti ketika tahu asal usulnya berbeda dengan apa yang selama ini dia tahu tuh pasti bingung, pasti sedih, ada rasa kenapa gitu kan, kenapa. Jadi aku juga ini masalah keluarga yang aku nggak tahu apakah ini komunikasi betul-betul nggak ada yang bisa dijalin gitu antar keluarga karena ini kan adik kandungnya Tante Emil banget gitu ya. Dan kalau memang sampai teman-teman SMP-nya itu bisa ngomong gitu tuh maksudku ini apa yang menyebabkan tidak bisa menjadi pembicaraan dari sejak dulu gitu untuk identitas Reza, apa ada yang ada di baliknya. Dan kalau tadi bicara menyebut Ibu Emil gitu, kalau kita jadi flashback melihat tanggal, ini pas kebetulan sekali bahwa hari ini adalah peringatan 1 tahun meninggalnya Ibu Emilia Contessa. Jadi kalau minta keterangan selain yang tadi ya, kayaknya Dena bisa ditanya juga langsung, aku juga pengen nanya. Sama kalau nanya ke Ibu Emil mengenai asal muasalnya, apakah benar begitu ditawar-tawarin,
ya yang bersangkutan sudah meninggal dunia gitu. Jadi ini, tapi mau peluk jauh buat Resa juga. Semoga ini bisa selesai dengan baik-baik. Gitu. Kita ke Anis, ini Ibu Anissa Trihapsari tadi langsung nengok ke belakang gitu juga Ibu ya. Ibu ya. Ibu ya, Ibu ikut terharu gitu ya. Sangat. Tapi kita akan ngobrol. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita ada juga Ibu Anissa dan Pak Sultan. Ibu Anissa tadi di belakang gitu ya, sedih lihatnya. Kayaknya kita seorang ibu ya. Itu aja, udah jangan bahas lagi. Sedih nanti gue. Sedih ya, ngelihat anak dengan perasaan seperti itu seorang ibu. Iya. Sedih Oke, kita menuju yang berikut ini aja nih. Raffi Pangestu lamaran di bulan Desember kemarin, beberapa hari sebelum ulang tahunnya gitu ya. Momen Raffi Putra Anissa Trihapsari dan Aji Pangestu lamaran. Ini ada postingannya Aquin juga gitu dalam bahasa Inggris, kita baca nih ya, bunyinya repot ya. Intinya pokoknya ya dia merasa bahwa kakaknya itu memang deserve the love gitu, dan dia mengucapkan terima kasih juga buat calon kakak iparnya gitu. Betul sekali. Terus ada postingannya Aji Pangestu juga ada. Cuman kita heran nih Ibu Anissa kayaknya sepi gitu postingannya. Kita mau nanya nih. Ya, happy birthday for my Mas Bro, sehat-sehat berkah dan dilancarkan segala urusannya. Juga congratulations buat Mas Bro untuk acara lamaran yang berjalan lancar. Kita kalau lihat calon menantunya Anissa ini juga Instagramnya dikunci ya. Jadi Ibu kenapa nggak posting? Dilarang ya anaknya? Bukan, aku sangat menghargai privasinya Raffi. Raffi itu kan anaknya sangat introvert ya. Bahkan pada saat lamaran pun tidak ada yang lain kecuali kakak-kakak aku dan mama. That's it gitu. Jadi aku harus menghargai apa yang Raffi mau gitu. Dia bilang nggak usah terlalu expose, ya hargai aku. Jadi aku sama, makanya sepi ya Instagram saya. Sepi ya betul. Pasti orang mikir kok nggak bahagia gitu kan. Bukan tapi itu, tapi menghargai aku anak. lebih menghargai Raffinya sih. Iya, ini kita mau nanya dari sisi ibunya sendiri ya, gimana ini kan anak laki yang menemani kamu di masa-masa. Jangan gitu ntar aku nangis. Di masa-masa dari perjuangannya gitu ya. Dan sekarang dia mau menuju ke kehidupan dewasa. Terus apa? Kenapa mau nangis? Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak, mestinya kan apa? Iya, aku menikah lagi dengan laki-laki baik ini kan tidak langsung gitu kan. Selama 7 tahun baru aku akhirnya memutuskan menikah lagi dengan Mas Sultan, itu kan tidak mudah. Jadi selama 7 tahun itu laki-laki yang dekat dengan saya adalah Raffi. Gitu, yang bisa melihat prosesnya saya, berjuangnya saya, mendidik dia, menyekolahkan Raffi sampai akhirnya dia menjadi menjadi sarjana lah gitu. Maaf ya. Jadi sedikit pun aku nggak tidak berharap, tidak meminta apapun dari Mas Aji kan pada saat itu. Jadi laki-laki yang dekat, yang tahu perjuangan aku, bahkan waktu aku pernah kerja sama Hotman Paris pun kan Raffi selalu ingat bahwa aku pernah diajak sama Bunda untuk ikut ke kantor itu gitu. Jadi tiba-tiba ya sekarang dia harus harus punya buku sendiri, harus punya cerita sendiri dengan kehidupannya dia. Dan itu nggak mudah, gitu aja sih. Nggak mudah buat gue, masa buat dia. Ya, ini sebagai seorang ibu ini kan anak laki ya. Iya. Anak laki yang menjadi laki-laki yang terdekat gitu kan. Terus melepas dia nanti menikah, ada istrinya yang dia akan menjadi laki-laki untuk istrinya gitu. Ada rasa gimana gitu nggak sih kayak? Ya sebenarnya anak perempuan laki sama aja sih. Ya mungkin itu juga yang dirasakan sama mamahku pada saat aku memaksa untuk menikah dengan seseorang gitu kan. Ternyata jadi orang tua itu tidak mudah ya gitu untuk melepaskan anaknya. Ya harus, pada akhirnya aku berpikir bahwa anak kita bukan milik kita, suami kita bukan milik kita, semua milik Allah. Jadi ya aku harus ridoin, harus ikhlas. Tapi
Tapi kan kalau lihat usia dia ketika mau niat untuk menjalankan pernikahan itu adalah di usia 26 tahun gitu ya. Terlalu muda sih menurut aku. Menurut kamu terlalu muda ya. Berarti kan yang pada ketawa ya. di era anak muda sekarang banyak yang takut menikah Ya, gitu karena ya, banyak ya, sekali ya. pemberitaan di luar sana, apalagi mungkin dia melihat dan merasakan sendiri gitu. Yes. Dia nggak pernah bertanya atau menjadi trauma tersendiri buat dia ketika membangun rumah tangga? Aku sih selalu makanya aku selalu mengajarkan walaupun kita berpisah dengan bapaknya, aku nggak mau dia benci sama bapaknya. Jadi aku selalu mengatakan yang baik-baik mengenai bapaknya. Gitu. Mungkin dari situ dia belajar bahwa dia mencintai Aji seutuhnya, mencintai aku seutuhnya, mencintai ayahnya seutuhnya gitu loh. Jadi tidak pernah ada bahasan yang, wah pernikahan tuh begini, aku diginiin sama bapak. Aku nggak pernah ada bahasa itu Kak Raffi gitu. Karena itu udah prinsip aku nggak mau menjelekkan gitu. Jadi dia, ya alhamdulillahnya sih, nggak ada perasaan trauma. Justru dia malah pernah ngomong sama aku cita-cita aku cuma satu, jadi manusia yang baik di hadapan Allah dan menjadi bapak yang baik buat anak-anak aku. Bagus loh. Iya, bagus. Bagus tapi Ya tapi maksudnya buat, ya aku kan suka baca bahwa laki-laki itu dewasanya ketika dia umur 29 tahun. Itu dia mateng gitu. Ini 26 kok dia udah mau, tapi ya udah. Iya. Terus apa, pasti ada Kok ibu juga pesan-pesan. sedih sih, Bu? Ya ini kan ibu ya yang pernah melepas anak menikah gitu kan, Iya kan? cita-cita mereka untuk membangun rumah Yes, tangga, nggak mudah ya. mempunyai keluarga mereka sendiri Iya, gitu itu kan iya. ya haru lah ya pasti. Iya, banget. Terus ada nasihat kamu nggak sih buat dia gitu nanti, atau mungkin dari Sultan kan dia akan menjadi seorang kalau kepala ayah. rumah tangga, kepala keluarga gitu ya kan. Buat laki-laki itu beda perjuangannya sama perempuan dalam membangun rumah tangga. Apa pesan kamu yang paling utama nih buat anak Ya laki-laki betul, ini? harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki yang bertanggung jawab ya. Harus menerima kekurangan pasangannya. Harus menerima kelebihan kekurangan itu bonus. Kelebihan itu bonus. Iya, karena kalau kita mencintai orang karena kelebihannya, ntar dia jelek, kita kesel. Jadi fokusnya dulu kekurangannya bisa terima apa Lu enggak? Gitu. cintain dulu kekurangan, jadi kelebihan itu bonus. Emang kekurangan ibu ini apa Pak? Banyak lah. Pasti ada, semua orang Ada pasti lah. ada kan. Jadi Dengan begitu kamu bisa kuat fondasi Bisa kamu, kuat. itu aja. terus ketika dia mengutarakan gitu, aku mau ini serius nih, itu gimana tuh? Agak kaget sih aku. Kalau Kaget. saya sih jahil awalnya yakin. Oh gitu. Iya, kalau ini mah Masih banyak itu Nyebelin banget ya. Gitu. Terus. Maksudnya puas-puasin. Bapak dulu waktu umur segitu ngapain Pak? Saya agak kurang baik ya. Kurang baik ya Pak. Susah di TV ngomongnya. Kayak ngomong gitu ya. Iya, Gitu. saya kurang baik. Terus. Jadi nggak bisa dicontoh. Terus Tapi jawaban. at least di tahun sekarang saya lebih apa ya? Lebih tenang. Insya Karena sudah Allah. melewati. Nah takut kan banyak nih anak-anak zaman sekarang tuh yang terlalu bucin. Nah kedepannya bisa goyang gimana kalau nggak kuat. Ini aku menarik sekali nih, Bapak ini jujur banget gitu ya penjelasannya. Oh, iya dong. Karena dulu bandel jadi banyak pengalaman Lebih banyak. dari bandel saya. Jadi bank simpenan pengalaman tuh banyak gitu ya Pak ya. Malah banyak. deposit. Jadi Tahu, kedepannya tuh tahu. lebih mawas diri gitu. Iya, iya, karena zaman semakin berjalannya zaman kan beda-beda ya. Tantangannya beda. Dan sekarang lebih sadis. Iya, godaan-godaan. Nah, gitu. kalau nggak mencintai kekurangan pasangan pasti goyang. Pasti goyang. Pasti goyang. Itu yang utama ya. Ya. Satu adalah ibadah. Betul. Ya kan, mempelajari bagaimana cara menjadi suami yang Betul, baik betul. Secara agama. Bertanggung jawab sih. Dan Kalau baik bertanggung jawab. relatif ya. Iya, bertanggung jawab itu provider gitu. Iya, iya. Oke. Nah, ini kita juga mau bahas ini, menarik, kita pernah mengundang Aji Pangestu dari sudut pandang dia sebagai seorang ayah, bagaimana dia berinteraksi dengan anaknya. Dia cerita, ini cerita yang menarik bahwa ketika Raffi usia 20 tahun, itu dia datang langsung ke Aji untuk bertanya tentang bagaimana dulu bapak dan ibunya berpisah gitu. Dan ini menarik ketika Aji yang muda dulu mungkin penuh dengan rasa marah dan emosi. Tapi ketika anaknya sudah dewasa, buat dia itu semua tidak penting. Karena yang terpenting adalah bagaimana anak ke depannya. Kita lihat yang berikut. Nonton gue. Jadi Raffi udah mulai bicara heart to heart ke saya gitu loh. Dia menceritakan semua, dia duduk sama-sama, dia cuma bilang begini,
Sekarang aku mau dengar dari versi Papa. Apa yang terjadi pada saat itu dulu? Really? Yep, karena aku udah dengar dari Mama. Oke. Sekarang Papa. Dan aku nggak mau judgement, nggak mau menghakimi. Aku cuma mau dengar. Yang paling miris adalah dia bilang kita sebagai anak kan nggak bisa milih pengen keluar dari keluarga mana gitu loh. Jadi Raffi hanya pengen kita baik-baik aja gitu. Raffi itu korban banget waktu dia SD. Ada apa ya? Apa yang terjadi? Dia sempat setahun itu ya bengong, dia deep gitu karena anaknya introvert, dia tuh deep gitu. Dia mikirin kenapa orang tua gue seperti ini. Dulu saya sih agak jahat ya. Saya pernah clipping itu semua berita tuh saya clipping. Karena saya ngerasa ini saya yang benar gitu. Saya harus menjelaskan sama anak saya bahwa saya benar dan saya disakitin. Saya clipping semuanya. Tapi setelah mikir, buat apa clipping segini gitu loh. Tentang berita-berita untuk ditunjukin. Yang ada ini akan menyakiti hati dia karena lihat ibunya disakiti oleh saya gitu. Kamu nonton ya ini? Saya nonton. Nggak apa-apa. Itu kan Dari menurut versi Mas dia. Aji. Tapi kamu baru dengar cerita itu pas Mas Aji cerita di sini? Iya, pas aku nonton itu. Baru tahu ada momen itu. Iya. Raffi sendiri ada momen nanya langsung ke kamu gitu nggak sih? Aku bilang, karena waktu Raffi nanya itu kan SMP. Oh, SMP dia tanya? SMP mau SMA, dia bertanya, kita ngobrol sampai akhirnya subuh. Tetap aku berprinsip bahwa apapun itu aku tidak mau menjelekkan gitu, karena memang aku diajarkan seperti itu sama ibu aku gitu. Jadi biarlah itu bunda dan papa yang merasakan itu. Raffi sebagai anak tetap hormat, tetap sayang karena tidak ada bekas orang tua gitu. Yang namanya pernikahan pasti dua-duanya ada punya kesalahan gitu kan. Jadi bunda juga nggak mau membicarakan bapaknya ini nggak, udah cukup biar aku dan Jadi Allah yang tahu. pernikahan berhasil adalah usaha dua orang. Kalaupun ada masalah ya itu yang dua orang juga yang harus Bahkan bertanggung pada jawab. saat kejadian flashback nih, kalau kita ngomongin dulu, mungkin bisa dilihat juga nggak ada bahasa aku yang menjelekkan Mas Haji gitu kan. Karena sampai orang tua aku semua bilang, Nis ngomong apa yang terjadi? Aku bilang enggak. Karena satu saat Raffi besar, dia bisa ngeklik Anissa Trihapsari apa atau Anissa Tribanowati zaman saat itu gitu kan, dia akan bisa melihat kalau ibunya menggebu-gebu emosional, itu yang saya jaga. Aku bilang itu. Makanya aku sampai hari ini pun Raffi bisa sayang ke Mas Hajinya Masya Allah juga, ke ayahnya juga Masya Allah juga. Jadi dia tuh anak yang sangat menurut aku amazing sih. Masya Allah sih. Masya Allah. Punya hati yang dia bisa bagi-bagi. Dan Kayak semoga jodohnya yang terbaik pilihan yang terbaik menurut Allah. Amin. Jadi seorang ibu ketika itu memilih untuk tidak membela diri bukan karena apa-apa, tapi karena memikirkan tidak mau Pasti. anak ini tersakiti lebih dalam lagi. Yes, karena sudah cukup ya. Maksudnya ya benar, kita kan nggak pernah tahu ya siapa sih orang tua kita. Kita nggak bisa milih siapa orang tua kita. Dan tidak ada juga kepikiran kita pengen bercerai gitu kan. Tapi kan itu semua adalah satu kehidupan yang harus aku jalanin gitu. Dan tetap aku berusaha tidak mau menjelekkan siapapun. Gitu. Itu prinsip aku. Walaupun pada saat badai itu datang, rasanya tuh ya, kan dibohong, orang ngomong begini yang nggak benar, menurut kamu nggak benar gitu kan? Yes. Dan aku nggak ada sama sekali, enggak. Aku diem aja, udah. Sampai 7 tahun kemudian baru akhirnya menikah dengan yang digosipkan. Iya. Itu juga tidak mudah kan, gitu. Iya. Tapi ya udah. Dan aku juga tidak pernah meminta untuk Raffi menyayangi ayah, manggilnya ayah, seperti dia menyayangi bapaknya, enggak. Biar dia natural aja. Biar dia melihat sendiri. Sampai dia sempat bilang bahwa aku banyak belajar dari ayah. Menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, menjadi laki-laki yang pekerja keras, itu dari ayah. Cielah ayah, turun ayah. Asik, ya. Oh.
Tapi ya kan dia melihat ya, Iya. anak itu kan melihat teladan orang tuanya gitu. Tapi kamu sendiri ada pesan-pesan lagi gak sih buat ke Raffi nih gitu? Ada gak sih? Banyak Kan kamu dia orangnya pesannya lucu. sebenarnya. Orangnya kan banyak guyon Bener, gitu kan, bener, tapi bener. juga bisa galak juga bisa gitu. Iya. Sebenarnya dia Iya. kan anaknya yang pendiam, introvert. Iya pendiam, makanya saya suruh nakal dulu aja. Astaga, Pak, ini tinggal berapa bulan lagi? Iya nggak dulu nakal dulu ya. Sampai saya kasih tahu ini TV sih ya. Ya udah jangan. Agak susah. Pokoknya intinya ya kita berdua pasti selalu mendoakan, Amin. selalu support, Amin. apapun itu. Oke. Tapi yang penting baik untuk mereka berdua. Mereka berdua. Oke, ini pertanyaan teknis ya berikutnya ya. Ini kalau nanti pernikahannya tuh dirayakan, nanti di pelaminan tuh posisi duduk gimana? Ada nggak? Saya nggak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan. Nggak, memang dari Raffi SMA akuin juga bahkan sekarang pokoknya dia tuh punya cita-cita menikah itu nggak mau ada pelaminan. Nggak ada pelaminan, jadi mingle ya. Nggak, semua duduk. Semua duduk, Terus pengantin yang jalan-jalan. pengantin jalan-jalan. Jadi orang tuanya pun duduk aja. Duduk aja. Nggak ada di pelaminan dipajang gitu nggak ya? Nggak usah lah, udah tahu Nggak ya. Undangan ibu udah dibatasin berapa bu? Enggak sih, belum sampai situ. Belum Alhamdulillah. sampai situ ya. aman. Kalau nanti Raffi bilang, ibu, bapak, mohon maaf keluarga aja ya, nggak usah ngundang teman-teman. Itu udah terjadi waktu lamaran. Adik-adik saya nggak ada yang diundang. Kalau mau pernikahan juga gitu? Tapi nggak apa-apa juga kan, Iya. toh dia juga yang jalanin hidup Iya, kan. yang penting kan setelahnya itu loh. Bapak ibu dulu waktu nikah ngundang berapa orang tamu-tamu Banyak. keluarga? Banyak. Banyak ya. Semua. Banyak. Jadi ini generasi kalau anak zaman sekarang ada yang namanya sandwich, harus ngebiayain gitu. orang tua sama ngebiayain keluarga sendiri. Ini juga ada orang tua sandwich ya. Dulu waktu nikah dia nurut orang tua, waktu anaknya nikah dia nurut anak. Iya, Kan sekarang beda zamannya Bu. Iya. Kalau dulu kan bilang kalau nikah itu keluarga yang nikah. Kalau sekarang memang mereka yang nikah. Jadi bapak nggak Iyalah. sempat pesta ngundang. orang gitu aja lah Ya kan? kasihan. Benar-benar. Penting duitnya bisa duit buat jalan-jalan. Waduh, Ya, betul. liburan tuh katanya. Oke, berikut kita mau undang seorang dokter IGD ya. Ya, Dokter Gia Pratama yang ini juga seorang penulis buku. Dia juga selebgram gitu karena dari sosial medianya dia juga banyak membagikan banyak informasi mengenai kesehatan dan lain sebagainya, dan kemarin sempat viral ketika dia bercerita di podcastnya Raditya Dika tentang sebuah kasus kesehatan di mana pas dia lagi jadi koas ya di Garut itu nemu ada ibu-ibu ada kantong kresek isinya ternyata rahim copot. Wah, kita lihat dulu kok bisa gitu, kata dokter-dokternya nggak mungkin itu kejadian tuh gimana caranya, kan rahim dijaga oleh banyak otot. Kita lihat dulu profil berikut ini. Placenta kali. Ya, aku sampai begini ya dok. Sudah ada sama dokter Gia, dokter yang cita-citanya adalah cita-citanya astronot tadinya ya, sekarang jadi dokter, kepala IGD ya dok ya. Iya. Dok itu tapi itu beneran kan? Karena banyak yang nggak percaya kalau itu rahim. Bukan plasenta, itu ada rahimnya juga ikutan. Iya, jadi sama dokter yang nerima, sama bidan yang nerima juga pada lihat. Dan fokus kita saat itu bukan mempertanyakan itu rahim atau enggak, nyelamatin si ibunya karena kan tensinya ambles kan. Oh, karena pendarahan terus ya. Pendarahannya dahsyat kayak air terjun. Jadi kan itu baru melahirkan itu. Baru melahir, bayinya mah selamat, sehat. Oh, tapi itu bisa di operasinya gimana jadi? Nggak dipasang lagi, udah nggak bisa dipasang. Ah, terus gimana dong? Ya harus hentikan pendarahannya, terus si vagina itu kan bentuknya kayak silinder gitu kan. Kafe ini bayangin ada rahimnya. Sekarang rahimnya nggak ada, jadi aku bisa lihat vagina dari dalam. Oh ya. Ini pengalaman dokter Nah, pada saat terus, masih koas ya begitu ya? Terus dijahit bagian atasnya dibikin jadi kubah, udah aman. Supaya nggak jatuh. Udah jadi Supaya- nggak ada rahimnya, jadi udah yang penting udah tutup dan perdarahannya berhenti. Oh. Terus transfusi darah beberapa kantong, masuk ke ICU, beberapa hari kemudian ibunya pulang sehat Pulang. lagi. Terus salaman sama kita, hatur nuhun Pak Dokter. Ibunya kuat banget ya. Kuat banget ya ampun, itu kan sakit banget pasti ya kan? Iya kuat banget. Dan nggak bisa punya anak lagi, untung udah anak keempat sih. Oh ini untuk udah anak keempat, oke. Ini soalnya ada banyak dokter ya ketika dengar cerita dokter itu ada banyak dokter-dokter yang nggak percaya. Ya. Kok bisa gitu? Pasti saat itu kan ceritanya soalnya kan lagi di Bang Podcast. Radit itu juga waktunya sedikit sekali, jadi memang secara kronologis udah pasti banyak pertanyaan. Makanya kalau enakan ketemu ngobrol secara panjangnya sih ya udah jelas, dan dokter yang operasi bareng aku juga ada di situ kan gitu. Dan ini kejadian tahun 2010 ya Udah waktu lama, udah lama. udah lama. Ini ada mau diputar nggak nih salah satu yang
salah satu dari pihak dokter yang kok bisa gitu ya. Ya, kita lihat dulu nanti Oh, dokter saya oke, jawab oke, ya. oke. Kita lihat yang berikut. Sampai ya mules juga dok ya. Oke. Ini banyak dokter yang ini kan mungkin kejadian yang jarang ya. Iya, jarang sekali. Tapi statementnya tuh menarik rahim itu nggak mungkin bisa copot gitu aja. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson ya. Tidak semudah itu. Berarti sampai copot itu Ya jadi setelah selesai yang penting ibunya selamat dulu, baru kita cek gimana caranya Paraji dukun beranak itu kok bisa. Ternyata memang bener kan si rahim tuh bentuknya gini terus ketar itu kan kebalik kan. Dia Iya. tuh pengen misahin si plasenta sama Rahim. rahimnya. Kalau kan nempel banget namanya akretan, nancep gitu. Pakai hinis tuh bahasa Sunda bambu yang tajam itu loh. aduh. Dia pengen cobain ngelepasin plasentanya dari rahimnya pakai si bambu itu. Jadi ke bawah. Kebabat gitu. Jadi memang tidak Ada copot lepas gitu aja, bukan kayak jam tangan terus lepas gitu, enggak. Ada tindakan. Sebenarnya gini teman-teman, saya tuh cerita ini goals utamanya adalah jangan ke para dukun beranak. Justru harus ke dokter obgyn terdekat. Tenaga medis. Selama teman-teman ke dokter obgyn, diperiksain dari awal kehamilan, nggak usah khawatir hamil. Pasti tertangani dengan baik, pulang bawa bayi happy gitu. Jadi dengan cerita itu banyak ibu-ibu yang jadi takut hamil gitu ya. Sama, aku mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa kita itu punya dokter-dokter obgyn yang luar biasa. Dokter obgyn kita itu salah satu yang terbaik di dunia, Kak Feni. Karena punya jam terbang yang luar biasa. Nggak banyak di dunia ini yang jumlah kelahiran dan kehamilan itu 4-5 juta setahun. Dan jumlah dokter obgyn cuma 5 ribuan. Berarti jam terbangnya dahsyat nggak? Betul. Bandingin sama negara lain yang jumlah kehamilannya turun terus gitu. Jadi teman-teman ayo ke dokter obgyn terdekat. Jadi ke petugas kesehatan. Iya. Atau kan kalau benar nggak sih dok, kalau sekarang itu juga kayak misalnya kan banyak bidan-bidan itu juga sudah terlatih juga. terlatih. Jadi Dari petugas bidan nanti kalau bisa lahiran normal pasti di bidan. Tapi kalau aduh nih butuh sesar, langsung dia rujuk ke dokter kandungan. Butuh baiklah. sesar. Jadi itu pesan intinya. Jadi Iya, jangan fokus jangan hanya takut. pada cerita viral ini aja gitu ya. Jangan takut untuk hamil dan melahirkan dengan sehat. Ya, soalnya kalau dengar cerita itu aja aku jadi takut hamil padahal aku udah punya anak satu. Dok, ini kalau kita lihat ya dokter itu kan mulai aktif juga di sosial media membagikan info-info mengenai kesehatan, organ-organ tubuh. Ya, Itu dari sejak tahun betul, 2018. Iya, betul. Cuma gini sebenarnya Kak Fen, aku tuh punya visi misi hidup. Apa itu? Mencegah 1 juta orang Indonesia terkena serangan jantung dan stroke. Jadi apapun yang aku posting, apapun yang aku tulis di buku, itu muaranya ke situ. Nah, kenapa pakai cerita-cerita di IGD? Kenapa pakai posting anatomi tubuh manusia? Karena aku lihat 2 cara itu yang paling efektif membuat pembaca tuh jadi sayang sama badannya. Kan cuma kelihatan kulitnya doang kan, padahal dalamnya ada banyak organ-organ tubuh bekerja keras buat kita setiap hari. Makanya aku tunjukin, ini lo jantung, ini lo paru-paru, ini lo usus gitu. Kenapa dengan lebih cara anatomi. fokusnya terhadap penyakit jantung? Nah, emang ada gap informasi yang diterima oleh masyarakat. Orang pikir yang diterima yang di berita-berita pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan. Padahal penyebab kematian utama di Indonesia itu ya serangan jantung sama stroke 2 ini. Serangan jantung sama stroke. Nah ini kemarin lagi rame juga nih kita menanya sama dokter Gia. Ada dokter spesialis jantung yang nulis gitu di sosial media, tulisannya adalah GERD tidak menyebabkan serangan jantung. Kita mau tanya sama dokter Gia. Setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumah Dinasi. Dokter Gia, kita mau tanya nih, lagi rame soal GERD nih ya, dok. GERD dan penyakit jantung. Ya. GERD itu apa sih? Singkatan apa sih sebenarnya, G? Jadi G-nya itu gastro. Gastro itu bahasa Latin artinya lambung. E-nya esophagus atau bahasa Indonesia kerongkongan. Kerongkongan. Jadi lucu, leher kita kelihatannya cuma satu saluran ya. Kalau di situ ada 2 saluran, satu ke paru-paru, satu ke lambung. Dan di atas sana ada pintu otomatis namanya epiglottis. Dia akan nutup saat kita nelen.
Oh. Nah, itu dia nutup ke paru-paru. Tapi kalau kita bicara, dia harus ngebuka. Kebuka. Makanya orang tua kita zaman dulu bilangnya apa? Jangan ngomong sambil makan. Nanti keselak. Karena si epiglottisnya bingung, aku tuh harus buka apa nutup. Oh, gitu. Oke. Akhirnya nasinya keluar lewat hidung biasanya karena keselak gitu. Nah, ini kenapa GERD kadang-kadang suka disalahartikan sebagai jantung? Iya, betul. Aku di kubunya Dokter Bobby. Oke. Impossible dari segi manapun GERD itu bikin serangan jantung. Atau henti jantung? Jadi? Impossible. Serangan jantung itu kan penyumbatan pembuluh darah. Sedangkan GERD masalahnya di lambung. Oke. Cuma kalau serangan jantung gejalanya mirip sama nyeri lambung, itu pernah aku. Oh, pernah juga dokter? Ulu hati sakit gitu. Nggak tahu pas di EKG serangan jantung itu bisa. Gitu. Oh, jadi keluhannya jadi tersarukan mirip-mirip. Mirip-mirip. Tapi penyebab GERD apa sih dok? Ada hubungannya juga nggak sih dengan kesehatan ginjal dan empedu? Gastroesophageal reflux disease itu yang bikin lambung penuh sama gas sama asam itu kan cuma 3. Ada infeksi bakteri atau virus, ada makanan yang mengiritasi pedes, asam-asam, atau kopi terlalu banyak, atau mie terlalu banyak, atau obat terlalu banyak, atau makan obat. terlalu banyak. Yang ketiga, sedang mengkhawatirkan sesuatu secara berlebih. Pikiran. Overthinking gitu. Itu semuanya bikin gas sama asam berlebih gitu. Nah, pada gagal ginjal itu kadang-kadang gejalanya juga mirip ke situ. Makan salah, nggak makan salah, enek, mual, pahit gitu. Itu kalau perlu dicek fungsi ginjalnya. Jadi pada saat kalau masalahnya di ginjal, simptomnya ada mirip-miripnya. Mirip-mirip, Tapi untuk memastikan apakah ini GERD, apakah ada ambil darahnya. atau ini atau Ambil apa, darah. ambil darah, cek kesehatan Iya. secara berkala begitu ya. Tapi memang betul tidak menyebabkan serangan jantung ya GERD. Tidak mungkin GERD menyebabkan serangan jantung. Dokter, benar ya dok ya? Nggak perlu saya suruh belajar lagi kan dok ya? Tanpa disuruh, aku harus belajar setiap Setiap saat. hari? Karena ada SKP yang dikumpulin dokter kan. Oh, Perpanjang STR, kan 5 tahun sekali itu perpanjang STR. Itu ada poinnya dikumpulin SKP namanya. Oke. Harus sejumlah 250 baru boleh perpanjang praktek. oke. Jadi Kalau walaupun nggak sudah nyampe, jadi dokter, tetap harus diharuskan belajar untuk per terus 5. belajar. Wow. Setiap ke seminar atau apa tuh dapat 2 SKP misalkan ya, Oke, atau 3 baik. SKP gitu. Baik. Itu dikumpulin. Baik. Kalau 5 tahun perpanjang itu. STNK ya sama. Belajar. Ya, perpanjangan STNK. Jadi Dokter dokter Gian? dijamin pasti terus belajar kalau mau praktek. Oke. Dokter Gia, terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi Dengan senang hati, informasi. Kak Feni. Terima kasih Anissa, terima kasih buat Thank you. Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari ya di Bisa acara kenal. Pembimbing. Nah, segera semua.